ekspos itu, tetapi hari kita kerja ternyata tidak sesuai dengan di ekspos. Lalu tiba kita keliling, kita pakai helikopter keliling dak, lalu turun jemput masyarakat, tapi kita turun lagi, kunjungi lagi daerah-daerah tambang itu. Ternyata rapi semua. Bahkan ya saya selalu tinggal kita tambah lagi peningkatan pengawasan dan supaya jangan sampai yang kita takut ini atau kira nanti ada pencemaran, jadi kita harus pengawasan lagi. Berarti setelah Pak Bupati ada kunjungan dari udara, memang tidak ada kerusakan? Ya. So, kerusakan tidak, tapi memang bekas-bekas tambang ada, tapi yang sudah diambil, sudah reboisasi menanam kembali, sudah penghijauan semua, dan yang masih aktif yang mereka ambil ada. Berarti menurut Pak Bupati yang sudah rusak sekarang ini dengan reboisasi tadi bisa mengatasi 5-10 tahun ke depan, itu tidak Hari ini yang dampak. kita mengamatan kita reboisasi menilai hijau bagus. Tapi untuk jangka panjang nanti rusak saya belum tahu, tapi kami pengamatan lihat begitu. Artinya lingkungan tidak ada kerusakan lingkungan. Kalau untuk kerusakan lingkungan tidak kita ayam. Tapi bekas untuk cabut masih produktif masih memang ada. Nah nanti setelah itu kita tanya kalau ini selesai mereka tanam kembali lagi. Nah, tinggal kita pengawasan terus. Itu yang saya mengharapkan, pengawasan terus. Minta dari perusahaan kerjasama dengan pemerintah dan ini semua supaya yang kita selama ini takut pencemaran ini jangan terjadi meluas sampai ke spot-spot yang kita punya spot wisata ini yang kita takut. Kalau itu agak jauh. Nah, seperti itu. Pak Bupati bilang pengawasan antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan ini pengawasan apa yang sudah? Ya pengawasan yang namanya menyangkut itu. Amdal limbah-limbah ini kita jaga semua. Iya. Hasil informasi dari KLHK sendiri karena kan ini banyak yang salah satu laporan yang dibuat oleh BNP sendiri kan seperti itu sehingga publik mencermati bahwa memang di sana pernah terjadi kerusakan. Kalau untuk laporan dari saya belum lihat. Maksudnya kita selama ini dapat informasi dari media sosial di titik ini begini. Kita tuh coba kita tinjau kembali ya. Tinjau kembali lagi laporan-laporan itu supaya kita menjaga. Tadi saya sampaikan supaya yang image kita ini jangan sampai terjadi. Jadi artinya Pak Bupati bangka kalau tidak ada kerusakan di sana. Kalau untuk kerusakan, kalau bekas galian memang ada. Tapi mereka sudah reboisasi tanam kembali. Nah, bahkan hari ini juga kita hadapi masyarakat minta supaya tambang itu tidak boleh ditutup sampai mereka menangis. Ibu-ibu semua. Ya kita juga dilema juga ya sudah. Nah, makanya saya sampaikan ya nanti kita usahakan supaya ini tidak, tapi ya kita harus pengawasan terus, jaga jangan sampai pencemaran lingkungan ini baik takut. Pak Bupati ini Pak Bupati disampaikan terkait dengan arah kebijakan berarti Raja Ampat ini akan menjadi kawasan wisata atau menjadi kawasan pertanian. Yang jelas itu Raja Ampat itu adalah kawasan wisata seperti itu. Raja Ampat ini adalah daerah wisata dan Raja Ampat ini terkenal bukan tambang. Raja Ampat terkenal karena pariwisatanya. Raja Ampat ada alamnya, makanya ini yang kita jaga. Saya terima kasih semua hari ini ekspos supaya ini jangan, kita kan mencegah jangan sampai terjadi kerusakan yang kita ya. Karena pengalaman sebelumnya kan seperti ini juga Pak Bupati kan sebelumnya itu kan ada 24 perusahaan tambang juga gitu ya. Jangan sampai kan seperti yang tadi singgung oleh teman kan arah kebijakannya malah berubah gitu kan. Saya tidak tahu kalau hari ini ada 24. Beberapa tahun sebelumnya kan Raja Ampat juga kan booming dengan puluhan perusahaan tambang gitu. Iya, beberapa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas saya tahu itu ya baru 2 perusahaan itu. Nah, baru 2 perusahaan yang dan ini sehingga jadi ini akhirnya saya biar kemarin juga banyak lagi, buat tadi saya dengar lagi ada 5. Nah, 5 ini juga belum resmi juga nanti dievaluasi lagi.